Ya, kita mulai lagi. Kalau 3 soal pertama itu untuk level dasar, kita coba ke untuk soal computational thinking untuk level menengah ya. Kita coba soalnya seperti apa. Nah, ini diketahui berang-berang si robot dapat melakukan banyak tugas. Setiap tugas membutuhkan 1, 2, atau 3 atau lebih jam kerja. Dalam 1 jam, si robot hanya dapat mengerjakan 1 tugas. Pada akhir setiap jam, dia mengecek apakah ada tugas baru. Nah, jika ya, maka si robot harus memulai mengerjakan tugas baru tersebut. Jika tidak, si robot melanjutkan pekerjaan tugas yang paling lama tidak dikerjakannya. Nah, ini contohnya ya. Berikut ini contoh sebuah jadwal kerja si robot dalam sehari ya. Pukul 8 ada tugas yang membutuhkan 7 jam, pukul 10 ada tugas membutuhkan 3 jam, pukul 12 datang tugas membutuhkan 5 jam. Ini kalau dilihat timeline-nya, nah seperti ini ya. Pukul 8 ada tugas 7 jam. Nah, dia mulai mengerjakan jam pertama sampai jam 9, kemudian sampai ke jam kedua jam 10 ya. Tepat jam 10 ada tugas baru ya. Jadi dia berpindah dulu mengerjakan tugas yang kedua ya. Tugas yang kedua dikerjakan selesai 1 jam. Nah, dia akan mengerjakan dulu, karena tidak ada tugas yang baru, dia mengerjakan dulu tugas yang lama, jadi berpindah ke tugas pertama ya. Tepat pukul 12 ada tugas baru ya, membutuhkan 5 jam, jadi dia berpindah dulu ke tugas yang ketiga ya. Kemudian dia kembali kepada tugas sebelumnya yang ditinggalkan, jadi dia ke tugas kedua ya, ke tugas kedua. Nah, kemudian setelah 1 jam dia mengerjakan ke tugas yang sebelumnya, yaitu tugas pertama ya. Nah, kemudian setelah 1 jam selesai, dia akan mengerjakan tugas yang sebelumnya ya, jadi dia mengerjakan ke tugas ketiga ya. Nah, kemudian kembali dia mengerjakan tugas sebelumnya yang tertinggal ke tugas kedua ya. Kemudian dia mengerjakan tugas sebelumnya ke tugas pertama ya. Nah, kemudian untuk tugas kedua berarti 3 jam sudah selesai ya. Nah, kemudian dia setelah selesai tugas pertama jam 18, dia kembali untuk tugas ketiga ya. Untuk ke tugas ketiga mengerjakan, kembali lagi ke tugas pertama, kembali lagi ke tugas ketiga ya, kembali ke tugas yang pertama ya, sehingga tugas pertama selesai 7 jam ya. Nah, itu cara dia robot itu bekerja ya. Nah, sekarang ya, tugas 1 selesai pukul 22, tugas 2 selesai pukul 17, tugas 3 selesai pada pukul 23. Nah, sekarang tantangannya ada 4 tugas ya, ada 4 tugas. Tugas 1 pukul 8, tugas 2 pukul 11, tugas 3 pukul 14, tugas 4 pukul 17 ya, membutuhkan masing-masing jamnya ya. Nah, jadi kapan tugas 4 akan selesai ya, jadi jam berapa ya, pada pukul berapa ya. Nah, isikan angka bilangan bulat antara 0 sampai 3 ya. Bagaimana pemecahannya kita lihat. Nah, ini tugas si robot penerima 4 tugas ini ya. Tugas 1 pukul 8 membutuhkan 5 jam, tugas 2 pukul 11 membutuhkan 3 jam, tugas 3 pukul 14 membutuhkan 5 jam, tugas 4 pukul 17 membutuhkan 2 jam. Nah, kapan tugas 4 akan selesai ya. Nah, kita buat timeline-nya dulu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi pertama dari mulai pukul 8 mulai dia mengerjakan tugas ya. 8 kemudian pukul 9 ya, mulai lagi ya, sampai mulai pukul 10 ya, masih dikerjakan tugas 1. Nah, di pukul 11 ada tugas 2, maka dia berpindah dulu mengerjakan di tugas 2 ya. Nah, kemudian setelah 1 jam
dia berpindah kepada tugas 1 ya. Nah, tugas 1 yang mengerjakan sampai 5 jam 4 jam, kemudian dia berpindah kepada tugas yang belum diselesaikannya di tugas 2 ya. Nah, mengerjakan. Nah, kemudian pada pukul 14 ada tugas ketiga ya. Ini akan dikerjakan membutuhkan waktu 5 jam. Jadi mulai beralih dari tugas 2 ke tugas pertama, tugas 3. Nah, pertama ya. Nah, kemudian karena tidak ada tugas baru ya, dia akan mengerjakan kerjaan yang tertinggal di tugas pertama. Nah, pertama ya. Kemudian juga akan mengerjakan lagi di sisa tugas yang kedua. Nah, kemudian dia akan berpindah ke tugas ketiga. Tugas 4 pada jam 17 ya, tugas 4 dulu ya. Membutuhkan waktu ini 2 jam ya. Nah, kemudian selesai mengerjakan, dia akan mengerjakan tugas 3. Tugas 3, kemudian dia akan mengerjakan yang tersisa dari tugas 4 ya. Karena tugas 1 selesai, tugas 2 selesai, tinggal mengerjakan yang tugas 3 dan 4 ya. Nah, tugas 4 selesai ini ya, sampai jam 20, tinggal mengerjakan sisanya ya. Nah, tugas 3 selesai. Nah, berarti tugas 4 kapan? Nah, berarti tugas 4 adalah pukul 20 ya. Nah, itu cara penyelesaiannya ya. Ya, untuk soal berikutnya ini mengenai ada 7 siswa yang gemar membaca buku dan mereka membentuk klub untuk berbagi buku. Nah, ini judul soalnya klub berbagi buku. Jika ada satu buku baru diperoleh ya, dan dibaca oleh seorang siswa, kemudian dia akan meneruskan meminjamkan ke anggota klub lainnya dengan cara berikut. Tidak setiap siswa menjadi sahabat siswa lainnya, maka seorang siswa hanya menuliskan pinjaman buku ke siswa yang bersahabat dengannya. Jika seorang siswa mempunyai beberapa sahabat, maka sahabat yang paling muda yang akan dipinjami terlebih dahulu, yang belum pernah meminjam buku itu. Kalau semua sahabat sudah pernah meminjamnya, maka ia akan mengembalikan ke siswa yang sebelumnya meminjamkan buku itu kepadanya. Nah, diagram berikut ini menunjukkan 7 siswa ya, dan siswi ya, dan garis-garis menunjukkan hubungan sahabat itu. Setiap simbol berisi informasi nama dan umur ya. Ben membaca sebuah buku baru dan ingin berbagi dengan semua anggota klub, dan selain Ben belum ada yang pernah membacanya. Siapa yang akan menjadi pembaca terakhir dari buku tersebut? Nah, ini jadi kita harus memahami dulu apa persyaratan pemberian bukunya itu ya. Jadi yang pertama yang jelas menjadi sahabat ya. Kemudian yang akan diberikan adalah sahabat yang paling muda ya. Kemudian jika sudah pernah membaca akan dikembalikan kepada yang memberi buku ya. Nah, ini dipilih siapa nih? Bill, Sarah, Tom atau Kim ya. Nah, kita lihat bagaimana cara pemecahannya. Nah, pertama Ben akan memberikan ke Ted ya. Nah, karena ini yang paling muda, tidak ke Tom atau ke Kim, jadi dia ke Ted dulu ya. Ben meminjamkan bukunya ke Ted. Nah, kemudian Ted akan memberikan bukunya ke siapa? Ya, ini sahabatnya ada Bill, Anna, dan Sarah ya. Jadi Anna yang paling muda, dia akan memberikan ke Anna dulu ya. Nah, kemudian Anna akan memberikan kemana, Bill atau Sarah? Tentu ke Bill, karena Bill lebih muda ya. Memberikan ya. Nah, kemudian dari Bill akan ke siapa ya? Nah, Bill akan memberikannya ke Tom ya. Nah kemudian setelah itu Tom akan memberikan kepada siapa? Ke Ben atau ke Bill ya. Tentu dia akan memberikannya ke Bill, memberikan lagi ke
asal di mana buku diberikan, ya. Akan ke bill, kemudian dari bill kembali ke asal yang memberikan buku, yaitu ke anak, ya. Nah, dari anak ke siapa lagi memberikan yang belum menerima buku? Tentu ke Sarah, ya. Nah, berikan ke Sarah. Nah, dari Sarah kemana? Apakah ke Ted atau ke anak, ya? Ini diberikan ke asal dia dapatkan buku, yaitu diberikan lagi ke anak, ya. Nah, kemudian dari anak juga dibalikan lagi, ya, yaitu ke Ted, ya, karena awal diberikannya dari Ted, ya. Nah, baru dari Ted diberikan ke Kim, ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah Kim, ya. Nah, seperti itu. Oke, soal berikutnya. Nah, ini ada rumah berang-berang ini, ya. Rumah Berbes Bobby memiliki 4 buah ruangan A, B, C, F. Yang dibuka oleh terowongan ruang A, B, C adalah ruang tamu, ya. Sedangkan ruang F adalah tempat penyimpanan makanan, ya. 10 berang-berang sedang berada di dalam ruang A. Mereka merasa kelaparan dan ingin pergi ke ruang F untuk makan. Karena semua berang-berang sangat kelaparan, mereka semua ingin tiba di tempat penyimpanan makanan secepat mungkin. Untuk melewati sebuah terowongan dibutuhkan 1 menit, dan satu terowongan hanya dapat dilewati oleh 1 berang-berang dalam 1 waktu, ya. Atau saat terowongan dilewati seorang berang-berang, tidak ada berang-berang lain yang dapat lewat sebelum dia keluar. Banyak terowongan yang menghubungkan 2 buah ruangan adalah sebagai berikut. Antara A dan B 4 terowongan, antara A dan C 1 terowongan, antara B dan C 2 terowongan, antara B dan F 1 terowongan, antara C dan F 3 terowongan. Semua ruangan tidak memiliki batas kapasitas, jadi semua ruangan dapat memuat sebanyak apapun barang-barang yang ada. Tantangannya, berapa paling banyak barang-barang yang dapat tiba di tempat penyimpanan makanan dalam tepat 2 menit. Nah, kita lihat. Nah, ini jadi barang-barang akan segera secepatnya masuk ke ruang makanan, ya, ke F. Nah, lewatnya apa ke C atau ke B, ya. Nah, jadi terdapat 2 buah rute terpendek dari ruang A menuju tempat penyimpanan makanan. Kedua rute tersebut masing-masing memiliki kapasitas 1 ekor berang-berang dan membutuhkan total 2 menit untuk mencapai ruang F rute tersebut, ya. Nah, jadi rutenya dari A ke B, nah, A ke B ke F, ya. Yang kedua dari A ke C kemudian ke F, ya. Jadi ini memerlukan masuk terowongan dari A ke C 1 menit, dari C ke F 1 menit, ya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh 1 berang-berang. Meskipun di sini bisa kumpul berapa banyak berang-berang, tapi keluarnya kan satu dia akan segera masuk ke ruang F cuma 1 berang-berang. Kemudian dari A melalui B juga, meskipun dia ini memungkinkan 4-4-nya masuk, cuma nanti keluar dari B ke F cuma 1, ya. Jadi lewat C 1, ya, lewat B juga 1, ya. Jadi berang-berang yang bisa tiba di tempat penyimpanan dalam 2 menit adalah hanya 2 berang-berang, ya. Oke, demikianlah contoh-contoh penyelesaian soal compositional thinking. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.